Bacaan dan renungan Minggu 8 November tahun 2020. Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat 13. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan kita pada hari Minggu ini diambil dari buku Sabda Kehidupan dengan tema berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Matius pasal 25 ayat 13. Ketika kita akan berpisah dengan seseorang, biasanya ada pesan yang ditinggalkan. Demikian juga Tuhan Yesus menasihati para pengikutnya untuk berjaga-jaga menantikan kedatangannya yang kedua. Kapan itu terjadi, tak seorang pun yang mengetahuinya. Karena itu harus selalu waspada dan berjaga-jaga. Perumpamaan tentang gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh ini berbicara tentang akhir zaman yang menentukan hidup manusia sekarang ini. Apakah yang harus kita persiapkan untuk menantikan kedatangan sang mempelai? Sebagai seorang Kristiani, kita mesti siap, siaga menyambut kedatangan Tuhan dengan berdoa dan menuruti firman-Nya, sambil menyinarkan perbuatan baik bagi orang banyak. Sikap gadis-gadis bijaksana mengajarkan kita untuk selalu waspada, siap siaga lewat perbuatan baik dan peduli
terhadap sesama yang menyinarkan pelita kasih kepada orang di sekitar. Kita tetap berhati-hati, jangan sampai mengulangi kebodohan yang dilakukan gadis-gadis yang bodoh itu, yang membuat Tuhan mengatakan bahwa Dia tidak mengenal kita. Berjaga-jagalah senantiasa bersama Tuhan, sehingga kita ikut ambil bagian dalam perjamuan nikah surgawi yang sudah dapat kita nikmati dalam hidup ini. Demikianlah renungan singkat kita pada hari Minggu ini. Semoga Tuhan memberkati seluruh karya dan aktivitas kita sepanjang hari ini. Semoga demikian.